Hey guys, welcome to Dizzy Circuit Channel. Hari ini kita mau bahas bahwa Dizzy itu punya dua sirkuit. Sirkuit yang pertama itu ada Mini RC dan ada Tamiya. Nah untuk hari ini kita mau bahas lebih ke Mini RC nih guys. Bedanya apa sih Mini RC 124 sama 1:10? Perbedaan yang kita akan bahas hari ini. Nomor satunya itu skala. Nah skala itu apa sih maksudnya? Seperti yang teman-teman lihat hari ini, ada dua mobil di depan saya. Nomor satu yang warna putih dan warna biru. Si mobil warna putih ini skala 1:10. Dan yang mobil biru ini 1:24. Bedanya apa sih? Oke, di RC Drift itu approach-nya agak beda teman-teman. Pendekatannya si pembuat chassis ini agak beda-beda. Untuk 1:10, dimensi chassisnya itu banyak kan tidak berubah. Sehingga teman-teman mau pakai ganti-ganti bodi itu lebih mudah. Dan kebanyakan bodinya pakai polikarbonat seperti ini. Nah, sedangkan di 124, chassis itu menyesuaikan sama bodi, dimana seringkali bodinya itu kita menggunakan model kit. Nah, model kit 1:24 itu lebih sesuai dengan originalnya. Maksudnya apa sih lebih sesuai? Contoh kita ngomong wheelbase-nya. Wheelbase itu kita bisa cek di Google. Misalkan dapat 2600 sekian milimeter. Nah itu tinggal dibagi 24, jadilah skala 24 ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari-nyari bodi, kalau saran kita sih, lihat dulu bodi-bodi yang dipakai sama Formula Drift. Karena nggak sembarang bodi bisa langsung dimasukin ke chassis untuk drift. Problemnya di mana teman-teman? Problemnya biasanya ada di fendernya. Either fendernya kurang lebar, atau bagian depan atau bagian belakang itu nabrak sama ban. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa di 124 itu kita milih bodinya sangat krusial. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke titik pembahasan nomor 2 nih. Teknologi dan elektronik yang dipakai sama kedua versi yang ada di sini. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya sama aja elektronik yang dipakai, cuman memang karena badannya yang lebih besar, teknologi yang bisa dimasukin sedikit lebih banyak teman-teman. Nah, yang ada kesamaannya adalah ada beberapa hal. Tetap pakai motor itu ada brush, ada brushless, ada yang sensor, ada yang sensorless. Begitu kita tetap pakai ESC di dua mobil ini. Lalu ada servonya untuk setir, lalu ada gironya untuk membantu kita nge-counter steering pada saat drifting. Nah, bedanya ada di mana dua teknologi sini? Bedanya ada di konektivitas dan kemudahan nyetingnya. Memang sih untuk part-part yang lebih entry class lebih sama aja, tetap menggunakan program card. Tapi juga ada yang menggunakan Bluetooth. Nah, tapi kesamaannya sampai di situ aja nih teman-teman. Untuk 124 maksimal teknologi yang ada saat ini nih, dari pada saat kita bikin video ini, itu adanya di Bluetooth. Sedangkan kalau di 1/10 teknologinya itu udah sampai S-Boost system, di mana dia bisa langsung connect ke remote-nya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada Futaba 10PX. Itu bisa langsung terkonektivitas dengan servonya, gironya, dengan menggunakan sistem S-Boost-nya itu. Jadi sebenarnya kelebihannya teknologinya di mana lebih ke kemudahan pada saat kita nyeting software-nya. Nah, di mana sih 124 kita masih menggunakan Bluetooth handphone, pakai software-nya masing-masing. Jadi ya mungkin kalau dibanding 1/10 sedikit ya teman-teman lebih ribet. Tapi begitu selesai di setting sih sama aja. Oke, sekarang titik bahasan yang nomor 3, di baterainya. Untuk baterai sendiri ada beberapa model yang sering dipakai. Biasanya sih LiPo atau Li-HV. Dua baterai yang ada di dua tipe baterai tersebut kita pakai untuk si 1:24 dan 1:10. Perbedaan dari mana? Untuk 1:10 drift biasanya sudah menggunakan hard case. Baterainya lebih kuat dan nggak pakai casing yang plastik gitu aja. Dia udah pakai housing yang cukup keras. Kalau di 1:24 kita masih pakai pouch, jadi masih bentuknya plastik. Nah, perbedaannya ada di situ teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke titik bahasan nomor 4. Itu ada di remote-nya. Sebenarnya remote apa aja yang dipakai untuk service itu bisa aja teman-teman pakai. Cuman ada beberapa nih perbedaan upgrade-nya. Mungkin untuk yang budget entry level itu problem paling utama itu ada di latency atau lag. Nah, untuk drifting memang kita butuh lag yang seminim mungkin teman-teman, karena pergerakan atau
input yang kita kasih itu sangat banyak dan precise ya, sangat detail gitu. Jadi makin ada banyak lag-nya, itu sangat menyulitkan kita kontrol mobilnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk remote service sebenarnya sama-sama bisa dipakai. Minimum requirement-nya itu remote-nya harus bisa minimal 4 channel. Udah gitu ada steeringnya dan ada gasnya. Sisanya sih sama aja. Yang membedakan tadi latensinya. Dan satu lagi fitur. Untuk remote-remote yang entry class, biasanya ada beberapa fitur yang tidak ada. Contohnya kurva eksponensial. Tidak semua remote budget yang punya kurva tersebut. Nomor 2, ada fitur namanya idle up. Bukan di beberapa budget belum ada. Cuman untuk fungsionalnya semuanya udah mirip. Jadi untuk remote seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita masuk pembahasan di poin yang nomor 5, perlengkapan dan toolsnya. Perbedaannya apa sih dibanding 10 ini sama 1:24? Ada beberapa part atau tools yang bisa kita pakai yang mirip, tapi juga ada yang tidak bisa. Lebih ke ukurannya sih teman-teman. Jadi kalau untuk 1:24 ini, part satu toolsnya lebih simpel-simpel, lebih sedikit. Kita biasanya pakai kayak begini. Ini toolkit yang udah cukup banyak isinya, kurang lebih seperti gini. Nah itu biasanya yang kita pakai itu ukurannya hex 0,9, hex 1,3, dan hex 1,5. Terus ada juga alat turnbuckle seperti ini, ya, dan kunci pas ukuran 4 mili dan 4,5 mili. Nah untuk special toolsnya biasanya kita butuh namanya chamber gauge. Ini untuk menentukan kemiringan ban supaya kiri dan kanan tetap sama. Nah untuk skala 1:10-nya perbedaannya cuman ukurannya teman-teman. Paling kecil memang dimulai dari 1,5 mili, 2 mili, lalu 2,5 mili dan 3 mili. Untuk kunci pasnya biasanya 5,5 mili dan 7 mili. Oke teman-teman, kita udah masuk ke pembahasan nomor 6 nih teman-teman. Apa aja sih yang kita bawa pada saat kita mau drift meet, kumpul sama teman-teman, latihan, atau kita mau kompetisi? Terus kita pasti bawa remote, mobil, dan baterainya ya. Jangan lupa, kalau nggak bawa baterai ya nggak bisa jalan mobilnya. Nah, nextnya yang pasti kita bawa charger dan adapternya teman-teman, jangan lupa. Karena tanpa adapter kita nggak bisa nge-charge. Nah, untuk tasnya kita sesuaikan. Biasanya mini RC pasti lebih kecil. Untuk 1:24 ini agak lebih besar. Sampai ke poin nomor 6 nih teman-teman. Jadi apa sih yang kita bawa pada saat kita main RC? Nah kalau 1:24 biasa tasnya sebesar ini, ya. Ini udah bisa muat remote-nya, chargernya, dan mobilnya. Pasti di depan kita bawa spare part sedikit-sedikit, ya kan? Misalkan kita perlu shimming, butuh spacer, jadi kita bawa di situ. Dan jangan lupa bawa toolsnya teman-teman. Oke? Kalau 1:10, tasnya memang sedikit lebih besar. Contohnya seperti ini. Di atas kita taruh mobil, lalu di bawah kita bisa taruh remote dan spare part, charger, dan baterai. Jadi bawaannya kayak gini ya kira-kira teman-teman ya kalau kita mau main 1:10 atau 1:24. Kita udah sampai poin pembahasan terakhir nomor 7, yaitu tracknya. Apa sih perbedaan tracknya mini RC 1:24 dan 1:10? Untuk 1:10 kita hanya cukup mainnya di lantai, yang penting bersih. Nah itu kita bisa main. Cuman memang tracknya butuh lokasi yang lebih luas teman-teman, sesuai lah dengan size-nya. Kalau 1:24 kita butuh track lebih kecil. Perbedaannya adalah di surface-nya. Surface-nya kita nggak bisa sembarangan pakai di lantai karena biasanya akan bikin lecet si bannya. Yang terjadi apa sih? Gripnya terlalu tinggi. Padahal kan kita esensinya main drift adalah nyetir mobil dengan grip yang rendah tapi tetap bisa akurat teman-teman. Nah kita biasanya di DZ kita pakai taco sheet yang 0,5 mili. Kalau teman-teman penasaran bahannya mau pakai apa, bisa WhatsApp kita atau bisa DM kita di Instagram ya teman-teman. Nah, surface itu biasanya kita prep lagi pakai wax. Itu pakai semir ban dari kit. Nah, itu setelah di waxing, surface-nya akan jauh lebih licin sehingga kita bisa main dan speed mobil itu jauh lebih realistik teman-teman. Nah itu disitu bedanya tracknya mini RC dan 1:10. Kalau teman-teman pengen main, datang aja ke Dizzy ya. Sampai ketemu, bye.